Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pengambilan keputusan individu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu Astrid Belinda Sonyalia, NIM 014, Awaludin Imam Syam, NIM 485, Syabib Hidayatullah, NIM 169, Dewi Indah Lestari, NIM 018, Dia Ayu Mutmainah 213, Dia Ayu Ramawati, NIM 502, Irma Prastia, NIM 112, Eti Trisna Mayanda, NIM 365. Sekian pengambilan keputusan. Setiap individu akan mengambil keputusan ketika ia dihadapkan pada dua atau lebih pilihan alternatif. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas suatu masalah yang sedang dihadapi, yaitu perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan alternatif tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Schiffman and Kanook 2010 mengungkapkan 4 macam perspektif dari model manusia, yaitu model tingkah laku keputusan dari seorang individu berdasarkan 4 perspektif. Model manusia ini menggambarkan bagaimana dan mengapa seorang individu berperilaku seperti apa yang mereka lakukan. Manusia ekonomi man, manusia pasif man, manusia kognitif man, dan manusia emosional man. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Tipe pengambilan keputusan konsumen. Menurut Schiffman dan Kanook, terdapat 3 tipe pengambilan keputusan konsumen, antara lain, yang pertama pemecahan masalah yang diperluas atau extensive problem solving. Yang kedua, pemecahan masalah yang terbatas atau limited problem solving, dan yang ketiga, pemecahan masalah rutin atau routinized response behavior. Yang pertama, pemecahan masalah yang diperluas. Untuk pemecahan masalah yang diperluas, terdapat 3 komponen. Yang pertama, konsumen membutuhkan informasi yang banyak untuk menetapkan kriteria dalam menilai merek tertentu. Yang kedua, konsumen juga membutuhkan informasi yang cukup mengenai masing-masing merek yang akan dipertimbangkan. Dan yang ketiga, pemecahan masalah diperluas biasanya dilakukan pada pembelian barang-barang tahan lama dan barang-barang mewah. Pemecah masalah yang terbatas. Konsumen telah memiliki kriteria dasar untuk mengevaluasi kategori produk dan berbagai merek pada kategori tersebut. Namun konsumen belum memiliki preferensi tentang merek tertentu. Konsumen memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas. Pemecah masalah rutin. Konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan dibelinya dan telah memiliki standar untuk mengevaluasi merek. Konsumen seringkali hanya mereview apa yang telah diketahuinya. Hal-hal yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan individu. Ada nilai-nilai, yaitu petunjuk dan keyakinan bahwa pembuatan keputusan digunakan ketika dihadapkan pada situasi yang membutuhkan. Ada juga personality, terbagi menjadi 3 variabel. Yang pertama, ada personality variable. Yang kedua, ada situation variable. Yang ketiga, ada interactional variable. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pengambilan keputusan individu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal, pribadi pengambil keputusan atau manajer. Keadaan emosional, fisik, karakteristik, kultural, sosial, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan dan waktu, nilai yang berpengaruh seperti pernyataan masalah dan bagaimana cara mengevaluasinya. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Selanjutnya ada pengenalan masalah. Yang pertama, menghadapi masalah suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, ada kebutuhan harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum dapat dikenali.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifkan kebutuhan. 1. Waktu, 2. Perubahan situasi, yang ketiga pemilikan produk, yang keempat konsumsi produk, yang kelima perbedaan individu, dan yang keenam pengaruh pemasaran. Selanjutnya ada pencarian informasi. Ada internal, yaitu konsumen berusaha mengingat semua produk dan merek, fokus pada produk dan merek yang sangat dikenal, dan membaginya dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok dipertimbangkan, yang kedua kelompok tidak berbeda, dan yang ketiga kelompok ditolak. Untuk yang eksternal, proses pencarian informasi mengenai berbagai produk dan merek, pembelian maupun konsumsi kepada lingkungan konsumen. Pencarian informasi eksternal akan dibedakan ke dalam beberapa dimensi, yaitu besarnya pencarian atau degree of search, seberapa banyak informasi yang dicari konsumen, arah pencarian atau direction of search, kegiatan konsumen dalam memilih merek, toko, atribut, dan sumber informasi. Urutan pencarian atau sequence of search, bagaimana konsumen melakukan langkah-langkah kegiatan pencarian. Selanjutnya ada evaluasi alternatif. Proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Evaluasi alternatif muncul karena banyaknya alternatif pilihan. Seberapa rumit proses evaluasi alternatif yang dilakukan konsumen sangat tergantung kepada model pengambilan keputusan yang dijalani konsumen. Menentukan pilihan produk. Terdapat beberapa teknik pemilihan yang biasanya digunakan oleh konsumen. Pertama, teknik kompensatori. Kelebihan suatu atribut dari sebuah merek dapat menutupi kelemahan dari atribut lainnya. Kedua, teknik leksikografik. Konsumen akan mengevaluasi merek alternatif berdasarkan atribut yang dianggap paling penting. Ketiga, teknik non-compensatory score. Yang tinggi pada suatu atribut tidak bisa menutupi skor yang rendah pada atribut lain. Menentukan alternatif pilihan. Yang pertama, konsumen akan membagi produk tersebut ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok produk yang tidak berbeda atau the unit set. Kedua, kelompok produk yang dinilai negatif. Ketiga, kelompok produk yang akan dievaluasi selanjutnya. Menentukan pilihan produk. Terdapat beberapa teknik pemilihan yang biasanya digunakan oleh konsumen. Yang pertama, teknik kompensatori. Kelebihan suatu atribut dari sebuah merek dapat menutupi kelemahan dan atribut lainnya. Kedua, teknik non-kompensatori, di mana skor yang tinggi pada satu atribut tidak bisa menutupi skor yang rendah pada atribut lain. Ketiga, teknik leksikografi. Konsumen akan mengevaluasi merek alternatif berdasarkan atribut yang dianggap paling penting. 4. Teknik pengurangan bertahap sama dengan leksikografik. Bedanya teknik ini menetapkan skor minimum atau standar untuk atribut yang dianggap paling penting. 5. Teknik konjungtif. Konsumen akan menetapkan batas minimum standar atau skor untuk setiap atribut yang dievaluasi. 6. Teknik disjuntif. Teknik ini sama dengan konjungtif. Bedanya teknik ini akan memilih merek yang memiliki skor yang tertinggi pada salah satu atribut dari merek tersebut. Di sini saya akan mengambil contoh dalam menentukan pilihan produk, di mana mengambil keputusan dalam pembelian laptop.